Di antara sekian banyak penghuni kecil di planet ini, ulat mungkin memegang predikat sebagai salah satu makhluk dengan reputasi paling buruk. Bagi banyak orang, ulat adalah sosok yang sebisa mungkin dihindari untuk tidak disentuh. Tubuhnya yang lunak, bentuknya yang memanjang, serta gerakannya yang merayap perlahan seringkali memicu rasa geli atau tidak nyaman. Reaksi spontan saat menemukannya di balik daun biasanya bukanlah rasa ingin tahu, melainkan keinginan untuk segera menyingkirkannya. Naluri menghindar ini sebenarnya adalah warisan evolusi manusia selama ribuan tahun untuk bertahan hidup. Secara alami, kita cenderung waspada terhadap makhluk dengan bentuk tubuh asing atau warna yang mencolok karena banyak di antaranya yang memang beracun. Namun ulat tidaklah sejahat yang kita bayangkan. Sebagian besar dari mereka tidak berbahaya, dan sebenarnya hanya sedang menjalani satu babak dari siklus hidup yang luar biasa kompleks. Pada tahap larva ini, seluruh desain tubuh ulat hanya memiliki satu misi tunggal, yaitu makan. Meski terdengar sepele, aktivitas ini adalah fondasi biologis yang sangat krusial. Mereka harus menimbun energi dalam jumlah masif untuk persiapan transformasi besar yang menantinya di masa depan. Sebuah proses yang kita kenal sebagai metamorfosis. Secara mekanis, tubuh ulat adalah mesin pengolah daun yang sangat efisien. Mereka tidak memiliki sayap atau organ reproduksi. Hampir seluruh energinya difokuskan pada sistem pencernaan. Di bagian kepala, terdapat rahang kecil namun kuat yang terus bekerja memotong jaringan daun, meninggalkan jejak gerigi yang khas. Karena pertumbuhannya yang sangat pesat, ulat harus berkali-kali menanggalkan kulit lamanya, agar tubuh yang terus membesar tetap terlindungi. Bagi seorang petani, ulat mungkin terlihat seperti ancaman yang merusak tanaman. Namun di alam liar, mereka adalah penggerak energi. Saat ulat memakan daun, ia memindahkan energi dari tumbuhan ke dalam jaringan tubuhnya sendiri. Dari sinilah, ulat menjadi sumber nutrisi utama bagi burung, laba-laba, hingga mamalia kecil. Tanpa ulat, aliran energi dari tumbuhan ke predator tingkat atas akan terhambat, yang bisa mengganggu stabilitas rantai makanan. Menariknya, aktivitas ulat justru bisa menguntungkan bagi pohon itu sendiri. Di hutan yang rimbun, ulat berperan sebagai pemangkas alami. Dengan memakan sebagian daun yang terlalu rapat di bagian luar, mereka membiarkan cahaya matahari menembus ke bagian dalam kanopi yang sebelumnya gelap. Hubungan ini telah berevolusi selama jutaan tahun. Pohon merespon dengan menumbuhkan daun baru, menciptakan dinamika pertumbuhan yang lebih sehat dan stabil. Hidup sebagai makhluk lunak tanpa sayap atau cakar tajam membuat ulat berada dalam posisi yang sangat rentan. Setiap jengkal dahan adalah wilayah berbahaya di mana predator seperti burung dan tawon parasitoid selalu mengintai. Tekanan luar biasa inilah yang melahirkan berbagai strategi bertahan yang jenius. Beberapa ulat memilih menjadi tak terlihat melalui kamuflase yang menyatu sempurna dengan ranting atau daun. Sebaliknya, ada pula yang memilih tampil sangat mencolok dengan warna cerah sebagai peringatan bahwa mereka mengandung racun, sebuah strategi yang disebut sebagai aposimatisme. Bahkan, ada ulat yang melakukan tipu daya visual dengan mengangkat tubuhnya agar terlihat menyerupai kepala ular kecil demi menakuti lawan. Kehidupan ulat juga menyimpan kisah interaksi sosial yang unik, terutama dengan semut. Beberapa spesies ulat dari keluarga Lycaenidae memiliki organ khusus yang mengeluarkan cairan manis kaya gula sebagai upah bagi semut. Sebagai gantinya, semut akan menjadi pengawal pribadi yang agresif, melindungi ulat dari predator manapun yang mendekat. Namun, tidak semua hubungan ini berjalan jujur. Ulat dari genus Maculenia justru menggunakan tipu muslihat kimia.
Mereka mengeluarkan aroma yang meniru hormon larva semut, sehingga semut pekerja tertipu dan membawa mereka masuk ke dalam sarang. Di dalam tempat persembunyiannya yang aman itu, ulat ini hidup layaknya penyusup yang dirawat oleh koloni semut. Bahkan terkadang memakan larva semut yang sedang merawat mereka. Setelah berminggu-minggu makan tanpa henti, tiba saatnya bagi ulat untuk mengakhiri fase larvanya. Ia mulai mencari tempat yang sunyi dan aman untuk membangun struktur pelindung yang kita sebut pupa atau kepompong. Dari luar, kepompong tampak seperti benda mati yang membeku dalam diam. Namun di dalamnya sedang terjadi reorganisasi biologis yang hampir total. Jaringan tubuh ulat perlahan-lahan terurai menjadi komponen sel yang lebih sederhana. Di tengah kekacauan proses pembongkaran itu, terdapat kelompok sel khusus bernama imaginal disk yang sudah ada sejak ulat menetas. Sel-sel inilah yang sekarang aktif, bekerja sesuai cetak biru biologis untuk membangun mata majemuk, kaki yang ramping, dan sayap yang indah. Seluruh bahan bakar untuk membangun ulang tubuh ini berasal dari nutrisi yang dikumpulkan ulat selama ia masih rajin memakan daun. Saat transformasi selesai, lapisan kepompong akan retak dan memunculkan sosok yang sama sekali baru. Makhluk yang kini memiliki sayap ini harus menunggu sejenak agar cairan tubuh terpompa ke seluruh pembuluh sayapnya hingga mengembang dan mengeras. Setelah siap, ia akan terbang meninggalkan cangkang lamanya untuk menjelajahi dunia dari ketinggian. Perubahan bentuk ini juga membawa perubahan peran yang drastis bagi alam. Jika dulu ulat adalah pemakan daun, kini sebagai kupu-kupu mereka menjadi penghisap nektar bunga. Saat hinggap dari satu bunga ke bunga lain, mereka tanpa sengaja membantu proses penyerbukan. Makhluk yang pada awalnya hidup dianggap sebagai perusak daun, kini justru menjadi pahlawan yang membantu tumbuhan berkembang biak. Kisah ulat adalah pengingat bahwa di alam semesta ini jarang sekali ada sesuatu yang diciptakan tanpa tujuan. Dari seekor ulat yang merayap lambat, kita belajar bahwa keindahan dan keberlanjutan ekosistem seringkali dimulai dari sesuatu yang tampak sederhana, kecil, bahkan mungkin dipandang sebelah mata oleh manusia.